Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Kompensasi Manajemen. Saya Arosika Toibah, NIM 2017-377. Nama saya Sami Bobi Hartanto, NIM 346. Nama saya Fatimah Zahroh, NIM 2017-334. Dan yang terakhir ada Elsa Jian Monika, NIM 2017-359. Pengertian kompensasi manajemen. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Menurut Martoyogo, fungsi kompensasi adalah yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Maksudnya, kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya, gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, ikatan kerja. Jadi, ikatan kerjasama dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja dengan balas jasa. Karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektifika program kompensasi ditetapkan cukup besar. Pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan dengan program kompensasi atau mirip atau prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover lebih kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuan yang berlaku, seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Selanjutnya, penentuan kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, harga atau nilai pekerjaan, dan yang kedua, sistem kompensasi. Untuk yang pertama, harga atau nilai pekerjaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan analisis jabatan akan didapat informasi yang berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi.
Kemudian sistem kompensasi. Beberapa sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau borongan. Sistem prestasi yaitu upah menurut prestasi kerja, sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Kemudian sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi di sini ada 3, yaitu yang pertama faktor intern organisasi, yang kedua faktor pribadi karyawan, dan yang ketiga faktor ekstern. Contoh faktor intern organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi di sini ada 2, yaitu dana organisasi dan serikat pekerja. Dana organisasi yaitu kemampuan organisasi untuk melakukan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Kemudian yang serikat pekerja yaitu para pekerja yang bergabung dalam serikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Kemudian faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, dan jenis dan sifat pekerjaan. Kemudian faktor ekstern. Contoh faktor ekstern pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup besarnya, kebijaksanaan pemerintah, dan kondisi perekonomian. Karakteristik kompensasi manajemen yang terdiri dari 4. Yang pertama ada komponen yang terdiri dari 3. 1. Gaji, 2. Tunjangan, terutama tunjangan pensiun dan kesehatan, tetapi juga berbagai jenis lainnya. 3. Kompensasi insentif, yaitu manajer umumnya menerima kompensasi lebih tinggi di perusahaan yang besar dibandingkan perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Yang kedua, rencana insentif jangka panjang terdiri dari 2. Yang pertama, total kantong bonus adalah jumlah total dari bonus yang dapat dibayar ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu. 2. Carryover. Setiap tahun komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambah ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang digunakan jika bonus ternyata lebih rendah. 3. Kompensasi ditunda. Dalam metode ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh, 4/5 sisanya dibayar secara merata selama 4 tahun ke depan. 4. Rencana insentif jangka panjang. Suatu asumsi mendasarkan dari banyak rencana insentif jangka panjang adalah bahwa pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Studi kasus. Lincoln Electric Company adalah produsen terbesar di dunia dari produk arc welding dan produsen utama dari motor listrik industri. Perusahaan ini mempekerjakan 2.400 pekerja di 2 pabrik di Amerika Serikat dan jumlah yang sama di 11 pabrik yang berlokasi di negara-negara lain. Pasar AS dari perusahaan untuk arc welding diperkirakan lebih dari 40%. Rencana insentif manajemen Lincoln telah berhasil dan membuat perusahaan ini populer selama bertahun-tahun. Setiap tahun perusahaan ini mengalami laba dan bonus yang sangat tinggi, kecuali pada masa resesi, yakni tahun 1982 dan 1983. Moral dan produktivitas pegawai tetap dalam keadaan baik. Keberhasilan Lincoln ini tidak terlepas dari sistem manajemen yang dikelolanya. Lincoln mengetahui sumber daya yang paling utama untuk dapat meningkatkan produktivitas adalah karyawan. Dengan begitu, Lincoln sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Selain itu, Lincoln juga memberikan bonus akhir tahun, kebijakan promosi dari dalam, dan jaminan pekerjaan yang kontinu serta tunjangan lainnya. Terkait studi kasus tersebut, muncul 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Anda mengkarakteristikkan strategi Lincoln Electric? Dalam konteks ini, apa hakikat bisnis Lincoln dan berdasarkan apa perusahaan ini bersaing? Jadi jawaban menurut kelompok kami,
Lincoln Electric Company merupakan sebuah bisnis yang memiliki strategi cost leadership. Lincoln sangat bagus dalam mengaplikasikan strategi ini, karena Lincoln mampu menjadi pemimpin dalam industri ini dengan harga produk terendah, namun memiliki kualitas yang tinggi. Lincoln bergerak di industri manufaktur, peralatan las, motor listrik, dan peralatan listrik lainnya. Perusahaan ini bersaing untuk memenangkan pilihan pelanggan berdasarkan kompetensi, harga, dan kualitas produk. Pertanyaan kedua, apakah elemen-elemen yang paling penting dari pendekatan keseluruhan Lincoln terhadap organisasi dan pengendalian yang menjelaskan mengapa perusahaan ini sangat berhasil? Sebaik apakah organisasi Lincoln dan sebaik apa pula mekanisme pengendaliannya, sesuai dengan kebutuhan strategi perusahaan? Jawaban menurut kelompok kami, elemen-elemen dari pendekatan Lincoln terhadap organisasi ada 3. Yang pertama, organisasi memberikan insentif pada pegawai yang besarnya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Terdapat pula tunjangan berupa bonus akhir tahun yang dapat memacu produktivitas pekerja. Yang kedua, adanya kepemilikan saham oleh pegawai yang akan memperkuat semangat tim. Pegawai yang sekaligus menjadi pemilik akan mengetahui bagaimana laba dan rugi dihasilkan, sehingga mereka akan bekerja keras agar perusahaan menghasilkan laba yang pada akhirnya akan dibagikan dalam bentuk dividen pada pegawai sebagai pemilik saham. Yang ketiga, penekanan biaya produksi hingga serendah mungkin yang mengakibatkan harga jual menjadi murah yang menyebabkan Lincoln Electric menjadi pemimpin harga yang tidak dapat dikalahkan. Pertanyaan ketiga, seperti apakah budaya perusahaan Lincoln Electric? Tipe karyawan seperti apa yang akan senang bekerja di Lincoln Electric? Jawaban menurut kami, tipe pegawai yang bekerja di Lincoln Electric yaitu pegawai yang bekerja keras, disiplin, ulet, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Sedangkan budaya yang diterapkan dalam perusahaan adalah bagaimana perusahaan tersebut sangat menghargai dan menghormati para karyawan yang serta sangat perhatian akan kebutuhan para karyawan mereka, dan bagi perusahaan karyawan merupakan aset yang paling berharga. Pertanyaan keempat, seberapa baik pendekatan Lincoln terhadap dapat diterapkan di organisasi dan pengendalian dari perusahaan-perusahaan lain? Mengapa tidak banyak perusahaan yang beroperasi seperti Lincoln? Jawabannya ada 5. Yang pertama, adanya insentif yang diberikan diukur berdasarkan dengan apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan atau tingkat keefisienan dan keefektivitas kinerja karyawan. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk dapat memiliki saham Lincoln. Akibatnya para pekerja akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Hal inilah yang membuat Lincoln berbeda dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan lain tidak bisa seperti Lincoln. Karyawan dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan tanpa melihat keahlian atau bidang dari karyawan lainnya. Sedangkan di tempat lain karyawan hanya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Lincoln sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para karyawannya sehingga karyawan merasa nyaman untuk bekerja. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya karyawan Lincoln yang ikut dalam serikat buruh. Dan yang terakhir, tidak adanya istilah junior dan senior dalam perusahaan. Meskipun karyawan itu baru masuk, jika bekerja dengan baik, bisa saja karyawan tersebut memiliki pangkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang sudah lama bekerja. Ada beberapa perusahaan yang tidak beroperasi seperti Lincoln, karena kebanyakan perusahaan berorientasi pada laba dan pemegang saham. Sedangkan James Lincoln beranggapan bahwa kebutuhan pelanggan merupakan reason the other. Pertanyaan kelima, apa yang menyebabkan penerapan implementasi strategi Lincoln dapat menjadi berantakan? Apakah ancaman dari kelangsungan sukses Lincoln? Jawabannya, dalam perekrutan karyawan, perusahaan hanya mengandalkan wawancara, tidak adanya tes psikologi, padahal psikotes sangat penting untuk mengetahui cocok atau tidaknya karyawan di posisinya yang sekarang. Penerapan sistem kompensasi yang diterapkan oleh Lincoln di berbagai negara di dunia belum tentu bisa diterima karena setiap negara memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Penghematan biaya yang dilakukan Lincoln hanya pada memaksimalkan kinerja karyawannya tanpa melihat elemen yang lainnya. Tentunya hal tersebut akan menjadi ancaman bagi Lincoln jika para pesaingnya yang telah menemukan penghematan biaya yang lebih efektif lagi. Pertanyaan terakhir, apakah Anda ingin bekerja di lingkungan seperti di Lincoln Electric?
Jawaban kami tentunya kami ingin bekerja di lingkungan seperti Lincoln karena karyawannya mendapatkan insentif secara finansial sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya. Selanjutnya kesimpulan. Kompensasi memang tidak pernah lepas dari suatu instansi organisasi, baik yang besar maupun yang kecil. Tetapi ada pula yang tidak menerapkan sistem kompensasi. Kompensasi sangat dibutuhkan dalam suatu instansi organisasi karena sistem kompensasi sedikitnya mengurangi adanya penurunan motivasi individu yang sekaligus mengurangi penurunannya produktivitas kerja, serta keluarnya karyawan yang kompeten. Sistem kompensasi memang menjadi permasalahan serius dalam dunia perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia, karena besar kecilnya dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Jika sistem kompensasi kurang baik dalam penerapannya, maka akan banyak karyawan-karyawan yang berkompeten yang pergi meninggalkan perusahaan, yang berdampak terhambatnya produktivitas perusahaan, dan hal ini berdampak kerugian besar bagi perusahaan. Kenyataannya belum ada yang mampu membuat suatu sistem kompensasi yang benar-benar dapat mempertahankan karyawan-karyawan yang kompeten. Hanya saja yang terjadi adalah mengurangi permasalahan itu saja. Selanjutnya saran. Kompensasi sangatlah penting bagi perusahaan. Maka dari itu kompensasi harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. Karena jikalau masalah kompensasi tidak berjalan dengan baik, perusahaan tidak akan berkembang dengan cepat karena masalah keuangan pasti keliru. Dan bagi karyawan, apabila masalah kompensasi tidak benar, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Jadi masalah kompensasi harus diperhatikan baik-baik.